Maka walaupun beliau sudah puluhan tahun meninggalkan kita, beliau panen kebaikan. Beliau mendapatkan paket dan parsel dalam bahasa kita sehari-hari ya. Mendapatkan siraman pahala, kiriman pahala. Mudah-mudahan para guru dan para dosen dapat memahami hal seperti itu. Mudah-mudahan kita pun juga hal seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Awaladin salihin yad'u lahu. Anak soleh salah satunya mendoakan kepada orang tuanya. Inilah salah satu ciri khas menurut pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh itu menebarkan kebaikan karena kewajibannya sudah terpenuhi. Orang soleh itu gemar menebarkan kebaikan karena memang hati yang dia punya Allah berikan keimanan, dan memang seorang hamba tersebut selalu senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami ya Allah orang yang beriman, yakin kepada yang maha benar, Allah yakin melakukan kebenaran pasti dibalas baik, dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut pandangan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka putus amalnya kecuali 3 orang yang sudah meninggal tidak bisa berbuat lagi. Orang yang sudah meninggal dunia, dia sudah tidak bisa melakukan kebaikan kembali seperti aktivitas sehari-hari, karena sudah ruh meninggalkan jasad, karena nyawa sudah meninggalkan badan, maka itulah namanya kematian. Maka karena ada bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menyiapkan diri menjadi anak yang soleh, yang bersumber dari nilai keimanan dalam hidupnya. Si anak mudah-mudahan memberikan sedekah jariyah untuk sang orang tua, baik bapak maupun ibu. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia terbaring di alam barzah sana, sang anak masih senang hobi melakukan membaca suratul Fatihah, membaca surah Yasin, bahkan menghatamkan Al-Quran. Selalu berdoa setiap waktu, berdoa kepada kedua orang tua, berdoa kepada sang guru. Maka penting nilai kesolehan dan yakin pada hadis tersebut di atas, sehingga kita mampu merubah diri menjadi yang terbaik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis salihin. Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis salihin.
orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Mereka digolongkan kepada orang-orang yang soleh. Begitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat kebaikan, mereka dikelompokkan pada orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh itu termasuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat komunitas. Kalau sekarang dibuat grup, ya, komunitas orang soleh, grupnya orang-orang soleh yang senantiasa dalam waktu sekarang saja kita membentuk grup, ya. Kemudian ada satu orang komentarnya selalu negatif, mencaci maki, selalu tidak setuju komentarnya, pasti dikeluarkan dari grup, pasti akan dikeluarkan dari grup. Kenapa? Dia berkomentar selalu negatif, dia hanya mapan sendiri, mengacung-acungkan jempolnya sendiri, dan selalu meremehkan kepada orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain, mencaci orang lain, merendahkan orang lain. Itu menjadi kepuasan dirinya. Itu bukan ciri orang yang soleh. Kehidupannya selalu dia mengadu domba satu dengan yang lain. Ketika orang lain jatuh susah, dia senyum gelak tawa, bahkan merasa bangga. Dia berarti bukan orang yang soleh. Orang yang soleh itu ketika teman yang lain tertimpa musibah, ikut merasakan dan dia ikut memberikan bela sungkawa, merasa simpatik. Bahkan dia menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersikap peduli, itu orang soleh. Tapi kalau kita lihat orang yang soleh itu pasti karena memang sudah ibadahnya sudah beres, ibadahnya sudah beres kepada Allah. Mudah-mudahan kita sendiri berdoa kepada Allah mampu melakukan ibadah sepenuhnya, mampu kita melaksanakan sebagaimana anjuran Allah, mampu melaksanakan ibadah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mampu mentauladani ibadahnya guru kita bersama Fadilatul Syekh pendiri pesantren Zailul Hasan Genggong, teladan buat kita sepanjang zaman, teladan buat kita sepanjang sejarah untuk kita amalkan. Inilah kajian tentang anak soleh. Kalau misalnya dibahas lebih lanjut, bagaimana cara proses membentuk anak soleh di dalam dunia pendidikan. Ada 5 proses pembentukan anak soleh. Yang pertama, bekali ilmu pengetahuan. Betapa pentingnya pemahaman anak soleh yang bersumber dari qaulul ulama, yang bersumber dari hadis, bersumber dari hadis Nabi Muhammad, dan bersumber dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersumber dari keteladanan yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar, yang dapat kita saksikan
perilaku orang-orang yang soleh. Ini namanya referensi rujukan. Maka penting belajar itu. Setelah itu ditingkatkan melatih diri, pelatihan di training ya. Orang punya keahlian tuh pasti semuanya dilatih. Tidak ada karir itu jadi dengan sendirinya. Dilatih ibadah yang wajib dilaksanakan, disempurnakan sholat sunnah, dilatih berkata dan bersikap sopan dan tawadu. Setelah dilatih maka naik pada proses berikutnya, pembiasaan melakukan kewajiban kita kepada Allah, melatih diri sholat 5 waktu dan menyempurnakan sholat yang sunat, melatih diri bersikap tawadu, membiasakan diri bersikap tawadu, berkata santun dan peramah, bersikap santun dan peramah, bersikap peduli, bersikap empati, membiasakan diri bersikap yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari, melatih diri meninggalkan perbuatan yang tercela, menahan diri, melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela. Maka proses berikutnya yaitu terbentuk karakter anak soleh. Kalau sudah terbentuk karakter anak soleh, mari bersama-sama. Memang tidak mudah, tapi memang harus belajar. Mohon maaf, saya pun juga mau belajar apa itu? Melaksanakan kewajiban panggilan jiwa, kewajiban yang kita lakukan, refleksi anak soleh. Bukan lagi menjadi kewajiban, tetapi menjadi identitas. Melakukannya dengan mudah, tahap demi tahap. Andai kata ia tidak punya kemampuan untuk melakukan yang terbaik, diam. Tapi jangan komentar, jangan salahkan orang lain. Karena orang lain yang begitu baik perilakunya, itu sudah menemukan nikmatnya anak soleh itu. Anak soleh ya. Anak soleh selalu berkomentar dan bersikap tawadu kepada orang tua, tawadu kepada guru, hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda. Ia memberikan hak orang lain dan tidak akan pernah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Bahkan dia punya prinsip lebih baik memberi daripada mencuri. Terhindar dari perilaku tawuran, terhindar dari perilaku adu domba, mencaci maki, menghina. Itu kalau sudah karakter soleh itu menjadi bagian identitas, maka proses yang paling tinggi yaitu penghargaan. Saya membangun teori proses pembentukan keilmuan itu, salah satunya kalau sekarang menjelaskan anak soleh itu membangun teori 3P 1K P, P3KP, pemahaman, pelatihan, pembiasaan, karakter, penghargaan. Penghargaan apa yang didapat bagi anak soleh? Subhanallah. Bagi orang tua pasti
merupakan kebahagiaan tersendiri. Karena selalu bahagiakan orang tua selalu dibahagiakan, maka orang tua akan ridho. Kalau sudah orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Begitu bimbingan dari junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita sebagai anak yang durhaka, berkata keras, bersikap keras, yang ditambahkan kepada orang tua, suatu saat orang tua marah dan tidak suka, benci pada anak, maka kebencian orang tua akan mengundang kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pesantren, maka ilmu yang barokah itu dia melakukan pengabdian, berkhidmah kepada guru. Dan ilmu yang bermanfaat dia kena mendapatkan ridho sang gurunya. Mari bersama-sama kita berikhtiar untuk selalu mendapatkan ridho sang guru dan ridho kedua orang tua. Ridho kepada guru, berbuat baik kepada sang guru, kepada kedua orang tua, kepada siapapun, karena kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita harapkan? Kalau kita sebagai anak punya prestasi tapi tawadhu, tawadhu itulah yang diharapkan dapat menghiasi ilmu yang manfaat. Prestasi dan tawadhu, tawadhu dan prestasi. Tawadhu mengundang ridho sang guru. Kenapa harus prestasi dalam kehidupan sekarang? Apakah memang diperintah kita prestasi berbuat baik? Prestasi itu pasti ya arahnya baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waf'alul khairah la'allakum tuflihun. Waf'alul khairah la'allakum tuflihun. Berbuatlah baik agar engkau menjadi orang yang bahagia. Diperintah baik, baik itu ya prestasi, tapi dalam tingkatan penilaian baik itu memang ada tingkatannya. Misalnya baik, di atas baik itu lebih baik, di atas lebih baik itu adalah sangat baik atau disebut unggul. Ya, kurang baik, setelah ditata baik, setelah ditata lebih baik, setelah ditata diperbaiki sangat baik atau unggul. Unggul kebaikannya, unggul prestasinya, unggul akhlaknya, unggul ibadahnya. Nah, orang yang sudah sampai pada tingkatan unggul sangat baik itu pasti ia akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang didapat pasti Allah jaga, pasti Allah mencintai, pasti Allah membuat yang bersangkutan dibuat anak yang beruntung, memiliki derajat yang tinggi yang Allah berikan karena berkhidmah kepada guru dan berkhidmah kepada kedua orang tua dengan identitas anak soleh.
Semoga di antara kita dapat mempertahankan nilai kesolehan individual, membangun hubungan kita dengan Allah selamanya menjadi hamba yang terbaik, dan membangun nilai kesolehan sosial, berinteraksi terhadap sesamanya dengan identitas kebaikan. Semoga dapat 20 jam menjadi yang terbaik, 1 minggu menjadi yang terbaik, dalam 1 bulan menjadi yang terbaik. Sifat kebaikannya semoga menjadi identitas dan mampu mempertahankannya. Amin ya Rabbal